Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis syariah, yang mana pembahasan materinya itu berupa dasar-dasar pemasaran syariah. Baik, jadi dari dasar-dasar pemasaran syariah tadi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemasaran syariah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian pemasaran syariah itu, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu pemasaran. Jadi, pemasaran adalah bagian dari bisnis strategis dengan kegiatan utama untuk menawarkan barang dan jasa kepada pasar yang ditargetkan. Inti kegiatan ini adalah bagaimana membuat produk dapat terasa penting dan memenuhi harapan serta kebutuhan pasar, sehingga nilai produk yang harus ditonjolkan dalam proses pemasaran akan menarik perhatian konsumen. Jadi, pemasaran ini bertujuan di mana kita untuk melaksanakan sebuah bisnis, itu kita untuk agar bisnis ini laku, maka kita melakukan yang namanya pemasaran. Kemudian pemasaran menurut perspektif syariah itu kegiatan bisnis yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta mempergunakan kemanfaatannya yang dilandasi sikap kejujuran, keadilan, keterbukaan dan keikhlasan sesuai dengan prinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Nah, kemudian pemasaran atau yang lebih dikenal dengan istilah marketing tadi merupakan poin penting ketika hendak merintis sebuah bisnis. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu untuk menciptakan nilai ekonomi. Jadi itulah jadi tujuan dari pemasaran tadi, guna dari pemasaran tadi itu untuk saat kita melakukan sebuah bisnis. Jadi agar bisnis kita itu bisa berjalan, maka kita melakukan yang namanya pemasaran. Lalu bagaimana proses pemasaran itu sendiri? Nah, adapun pengertian pemasaran yang lebih rinci yaitu suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan di mana individu atau suatu kelompok dapat membuat gagasan atau ide yang bernilai, proses komunikasi dan menyampaikan nilai melalui proses pertukaran barang dan jasa yang bernilai dan membangun hubungan dengan pihak lain yang kuat untuk kepentingan organisasi dan stakeholder dengan tujuan agar mampu mengidentifikasi, mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi cara dari pemasaran itu sendiri, di mana kita itu harus membangun sebuah yang namanya gagasan atau membuat sebuah gagasan atau ide yang bernilai, yaitu dengan proses komunikasi dan menyampaikan nilai melalui proses pertukaran barang dan jasa yang bernilai dan membangun hubungan dengan pihak yang lain untuk kepentingan organisasi. Baik, kemudian konsep pemasaran dalam literatur fikih Islam dikenal sebagai istilah wakalah atau perwakilan. Nah, konsep ini berarti penyerahan atau pendelegasian atas pemberian mandat. Wakalah juga dapat diartikan sebagai penyerahan sesuai dari seseorang yang dapat dilakukan oleh individu atau dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga dasar pemasaran syariah pada dasarnya menerapkan prinsip pemasaran global, namun menekankan pada prinsip muamalah dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik pemasaran syariah itu sendiri. Apa itu karakteristik pemasaran syariah itu sendiri? Yang pertama ada rabbaniyah. Salah satu ciri khas pemasaran syariah yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional adalah sifatnya yang religius diniyah. Jadi dari pemasaran syariah ini ada karakteristiknya itu rabbaniyah, di mana rabbaniyah ini sifatnya religius atau diniyah. Nah, kemudian karakteristik kedua yaitu akhlakiyah. Jadi keistimewaan lain dari syariah marketing selain dari rabbaniyah tadi juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, moral, etika dalam seluruh aspek kegiatan, karena nilai moral adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh sebuah agama. Jadi selain karena karakteristik pemasaran syariah ini rabbaniyah, juga ada akhlakiyah. Karena akhlakiyah ini merupakan sebuah konsep yang
dianjurkan oleh semua agama, maka sifatnya akhlakiyah ini universal. Nah, kemudian karakter selanjutnya ada al-hukiyah, realistis. Jadi syariat marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keleluasaan syariat Islamiyah yang melandasinya. Itu tadi yang ketiga dari karakteristik pemasaran syariah. Kemudian karakteristik pemasaran selanjutnya itu humanistis atau insaniyah. Keistimewaan syariah marketing yang lain adalah sifatnya humanistis universal. Pengertian humanistis al-insaniyah adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kemewahannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Jadi karakteristik tadi juga ada mengenai insaniyah, agar manusia derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara gitu. Nah, selanjutnya ada namanya prinsip pemasaran syariah. Untuk prinsip pemasaran syariah ini ada prinsip keadilan, itu yang pertama. Yang kedua ada prinsip kebersihan, dan yang ketiga ada prinsip kejujuran, dan keempat prinsip keterbukaan, dan ada juga prinsip kemaslahatan. Kemudian mengenai tujuan dari pemasaran syariah ini, tujuannya itu yang pertama benefit non materi dan profit materi. Jadi tujuan suatu perusahaan tidak hanya berkenaan dengan mendapatkan laba yang tinggi, namun wajib pula mendapatkan manfaat atau benefit bagi lingkungan eksternal dan internal perusahaan, misalnya berkenaan dengan kepedulian sosial, persaudaraan dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pertambahan, adalah bisnis yang tiap tahunnya terus meningkat dan ada peningkatan. Kemudian ada keberlangsungan dan keberkahan. Nah, selain yang empat tadi juga ada mengenai etika pemasaran syariah. Di etika pemasaran syariah ini pertama memiliki kepribadian spiritual, takwa, berperilaku baik dan simpatik, sidik, berperilaku adil dalam bisnis, dan bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, tidak suka berburuk sangka, tidak suka menjelek-jelekkan, dan terakhir tidak melakukan suap. Nah, setelah kita masuk ke dalam pengertian pemasaran syariah tadi, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai dasar-dasar Islam dalam rasional, emosional, spiritual, pemasaran spiritual sebagai jiwa bisnis serta karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama, dasar-dasar dari pemasaran Islam dalam rasional. Jadi, pemasaran Islam merupakan proses pertukaran nilai yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan konsumen, tapi juga diarahkan untuk mendapatkan ridho Allah melalui prinsip-prinsip syariah. Rasionalitas pemasaran Islam juga tercermin dalam strategi pemasarannya, seperti promosi yang etis dan transparansi, penetapan harga yang adil, serta orientasi pada kepuasan pelanggan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Nah, poin yang kedua yaitu dasar-dasar pemasaran Islam dalam emosional. Jadi pemasaran dalam aspek Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem pemasaran konvensional. Apa itu? Salah satunya karakteristik tersebut adalah adanya dimensi emosional yang dibingkai oleh nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Dalam Islam, pemasaran tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tapi juga merupakan sarana ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat. Nah, emosi dalam pemasaran Islam bukanlah alat manipulasi seperti yang sering digunakan dalam strategi pemasaran modern, melainkan sebagai media penyampaian nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, rahmah, kejujuran, sidik, dan kepercayaan amanah antara produsen dan konsumen. Nah, pendekatan emosional dalam pemasaran Islam memiliki dimensi yang lebih dalam dibandingkan pemasaran konvensional. Jika dalam pemasaran modern, emosi digunakan untuk mempengaruhi keputusan konsumen agar membeli, maka dalam Islam, emosi digunakan untuk menjalankan hubungan dan kasih sayang.
Selanjutnya mengenai dasar-dasar Islam dalam spiritual. Jadi aspek spiritual juga tercermin dalam niat dan akhlak seorang pemasar. Dalam Islam, niat adalah penentu nilai suatu perbuatan. Seorang pemasar muslim harus berniat untuk membantu memenuhi kebutuhan sesama manusia dengan cara yang halal dan thayyib, serta menghindari segala bentuk penipu dan eksploitasi. Kemudian, pendekatan spiritual dalam pemasaran Islam menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka ibadah, bukan sekedar urusan duniawi. Hal ini menciptakan orientasi yang lebih luar dalam dunia bisnis, karena pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian mengenai yang keempat, yaitu pemasaran spiritual sebagai jiwa bisnis, yang dimana penjelasannya itu pemasaran spiritual dalam bisnis dapat dipahami sebagai ruh atau jiwa dari seluruh aktivitas bisnis. Ia bukan sekedar metode promosi, tetapi merupakan orientasi dasar yang menjiwai cara pandang, perilaku, serta tujuan dari setiap interaksi pemasaran. Nah, dalam Islam, bisnis bukan hanya kegiatan mencari laba atau keuntungan, melainkan juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Jadi, oleh karena itu, nilai-nilai seperti nilai spiritual, seperti kejujuran, amanah, ikhlas, dan tanggung jawab sosial menjadi inti dari praktek pemasaran yang benar menurut Islam. Ketika pemasaran dilakukan dengan landasan spiritual, maka bisnis akan menjelma menjadi ladang ibadah dan kontribusi sosial, bukan sekedar transaksi ekonomi. Nah, selanjutnya terakhir, yaitu karakteristik dalam pemasaran syariah. Jadi, pemasaran syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari pemasaran konvensional. Karakteristik ini lahir dari prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menekankan aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, salah satu karakteristiknya itu utamanya adalah berorientasi pada nilai-nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas pemasaran merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pemasaran, pelaku usaha muslim diharapkan menjaga kejujuran, keadilan, integritas, tidak hanya dalam hubungan dengan konsumen, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Jadi, saat kita menjalankan sebuah praktek bisnis itu dalam karakteristik sebagai pemasaran syariah, tentu selain menjaga hubungan dengan manusia, kita juga menjaga hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, karakteristik kedua adalah berbasis pada prinsip halal dan thayyib. Artinya, produk yang ditawarkan harus tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi konsumen. Hal ini mencangkup komposisi produk, proses produksi, hingga cara distribusinya yang harus terbebas dari unsur penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Kemudian, karakteristik lainnya adalah adanya tanggung jawab sosial dalam setiap proses bisnis. Dalam pemasaran syariah, pelaku usaha dianjurkan untuk memberikan nilai tambah, tidak hanya konsumennya, tetapi juga untuk masyarakat luas. Nah, jadi itulah penjelasan saya mengenai pemasaran syariah. Kemudian untuk kesimpulannya, pemasaran dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial. Jadi itu dari pembahasan saya mengenai pemasaran syariah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.